Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah. Saya dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Prodi Pendidikan Agama Islam PAI 2C dengan NIM 105 191 106 124. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah untuk menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi atau hasil jurnal saya dengan judul Implementasi Perkembangan Teori Perkembangan dan Praktik Pendidikan di Indonesia, khususnya dalam konteks pendidikan Islam dan kesehatan reproduksi remaja. Baik teman-teman, di mana pada tahap awal ini saya akan membahas perihal remaja. Remaja adalah masa transisi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Di usia ini berada rentang 10 hingga 18 tahun dan ditandai dengan perubahan fisik besar baik dari sisi fisik maupun sosial. Dalam masa ini, banyak remaja yang mulai mengalami perubahan hormon yang signifikan, dorongan seksual yang sensitif, bahkan pencarian jati diri atau krisis identitas, ketertarikan remaja pada media sosial yang mempengaruhi lingkungan sekitar. Namun, sayangnya tidak semua remaja itu mendapatkan edukasi dan bimbingan yang tepat. Akhirnya, mereka bingung dan mengalami tekanan batin bahkan melakukan perilaku menyimpang. Adapun tujuan penelitian dalam jurnal saya yaitu untuk menunjukkan betapa pentingnya penetapan teori perkembangan dalam pendidikan, memberikan solusi bagaimana pendidikan Islam dapat membimbing remaja dengan pendekatan yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka, fokus pada hubungan yang diberikan atau pada edukasi kesehatan reproduksi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Adapun teori dan landasan yang saya gunakan yaitu beberapa teori perkembangan yang digunakan dalam penelitian, diantaranya itu teori Erik Erikson, di mana beliau mengatakan bahwa remaja yang berada dalam krisis identitas atau kebingungan identitas jika tidak dibimbing, remaja ini bisa salah arah dan kehilangan arah hidupnya. Terus menurut teori Piaget, pada masa ini remaja sudah berada di tahap operasional formal, artinya mereka sudah bisa berpikir abstrak dan logis, maka pendidikan harus menentang dan melibatkan diskusi. Terus menurut teori Vygotsky mengatakan atau menekankan betapa pentingnya interaksi sosial dan peran seorang guru dan pembimbing, di mana perkembangan mental anak remaja itu mulai belajar lebih baik saat mereka dibantu oleh orang tua yang lebih berpengalaman seperti guru ataupun orang tua. Dan ada pun pandangan Islam, di mana dalam pandangan Islam masa remaja adalah masa balik, di mana seorang anak mulai dikenalkan dengan tanggung jawab, agama dan moral. Maka mereka penting untuk membekali remaja dengan nilai akhlak, etika, pergaulan dan tanggung jawab sosial. Adapun metode penelitian yang saya gunakan, yaitu metode penelitian yang saya gunakan ialah menggunakan wawancara kepada guru dan siswa, observasi kegiatan belajar mengajar, angket pada 30 siswa SMA. Penelitian ini saya lakukan di lingkungan sekolah Islam dan memperhatikan konteks sosial, budaya, dan religius para siswa. Adapun hasil dari pembahasan saya pada observasi tersebut yaitu tentang remaja, ditentukan bahwa banyak remaja yang belum memahami tubuhnya sendiri. Mereka masih bingung dengan perubahan fisik dan dorongan seksual, tidak percaya diri, canggung berbicara kesehatan reproduksi. Adapun hasil survei yang saya dapatkan dari angket 30 siswa yaitu 63% belum memahami biologis saat pubertas dan 61%-nya belum memahami bagaimana konsep kesehatan reproduksi, dan 53% dari siswa tersebut belum percaya diri dalam mengambil keputusan sehat. Saran saya, sekolah itu belum memiliki program edukasi kesehatan reproduksi berbasis Islam dan terstruktur. Dan ada pula peran guru dan orang tua, di mana guru itu memiliki peran penting dalam menyampaikan materi sesuai usia dan psikologi siswa. Ada juga peran orang tua yang juga harus proaktif menjaga anak berdiskusi soal pubertas, hubungan sosial, dan batasan-batasan dalam Islam. Adapun kurikulum pendidikan Islam, di mana kurikulum pendidikan Islam itu perlu mengintegrasikan teori perkembangan agar belajar lebih efektif dan membumi. Contohnya materi tentang pubertas, akhlak remaja, dan pergaulan sehat harus diajarkan dengan metode diskusi, bimbingan, pendekatan psikologi. Mungkin kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada jurnal saya kali ini yaitu penerapan teori perkembangan dalam praktik pendidikan sangat penting, terutama dalam pendidikan Islam. Dengan memahami tahapan perkembangan peserta didik, guru dan orang tua bisa memberikan bimbingan yang tepat dan sesuai kebutuhan. Edukasi kesehatan reproduksi berbasis Islam harus menjadi bagian penting dalam pendidikan remaja agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang sehat, beriman dan berakhlak mulia. Adapun pendapat dan saran saya sebagai penulis jurnal yaitu lembaga pendidikan Islam seperti Universitas Muhammadiyah Makassar itu harus mengintegrasi teori perkembangan dalam semua aspek pembelajaran. Guru dan orang tua harus diberi pelatihan dan edukasi agar mereka bisa memahami dan merespon kebutuhan remaja.
Pendidikan juga harus direncanakan secara ilmiah, manusiawi, spiritual, bukan sekadar menyampaikan materi, tetapi mendidik manusia seutuhnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya.